semua hadir hari ini, Ibu akan mengecek absensi kalian satu persatu. Dari absen pertama ya, untuk Rahayu, Eli, hadir. Novita, hadir Bu. Aibasita, hadir Bu. Yuni, hadir Ibu. Depi, hadir Bu. Sunia, hadir Bu. Ya, bagus sekali ya, karena kalian semua telah hadir pada pembelajaran hari ini. Pastinya kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, agar jiwa nasionalisme kalian bisa bertambah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk anak-anak, silakan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, kalian berdiri terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan melakukan tuku PPK. Ada yang bisa membantu Ibu untuk melakukan tuku PPK ke depan? Baik Ibu. Ya, Eli silakan. Kalian ikuti teman kalian ya. Ya Ibu. Tuku PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Ini silakan duduk kembali. Nah anak-anak, Ibu mempunyai sebuah video permasalahan. Kalian perhatikan baik-baik video ini ya. Nanti Ibu akan memberikan kalian suatu pertanyaan. Halo, aku Deva. Dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Yeay, selamat ulang tahun Mira. Terima kasih Lulu. Oh iya, maaf ya, baru ada kita bertiga. Macetku belum pulang. Iya, tidak apa-apa Dira. Kami bisa menunggu kok, sambil menunggu yang lain juga. Oh iya, kemarin penjual martabaknya memberiku bonus martabak mini. Siapa yang mau makan? Tapi kita makan satu dulu. Kita makan bersama saja. Tapi kan martabaknya cuma satu, Lu. Bisa kok, kita bagi dua saja, Putih. Kalian bagi dua saja ya, aku masih kenyang. Oke, aku yang bagi dua deh. Ini untuk kamu, Lu. Kok aku dapat yang kecil? Iya, Putih, kamu membaginya tidak sama besar. Maaf, kami jangan marah, Dira. Dira tidak marah kok, Putih. Terus supaya sama besar. Nah,
Anak-anak dari penayangan video ibu tadi, apakah dari kalian ada yang bisa bagaimana sih cara membagi martabak itu agar menjadi sama rata untuk dibagikan untuk dua orang, yaitu Lulu dan Putih? Siapa yang bisa menggambarkannya agar menjadi pecahan? Eli, silakan maju. Karena ada satu martabak, dapat kita bagi menjadi dua seperti ini. Kita dapat menuliskan dalam bentuk pecahan yaitu 1/2. 1 disebut sebagai pemilah dan 2 disebut sebagai penyebut. Sehingga di dalam video tadi mereka mendapatkan martabak yang seimbang. Ya, bertepuk tangan Beli. Nah, anak-anak, kan sudah diberitahu sama Eli bahwa martabak itu bisa dibagi dua secara merata dan bisa dituliskan dalam bentuk pecahan 1/2. Nah, dari kalian, apakah kalian ada yang mengetahui apa sih itu pecahan? Pecahan adalah Ibu. bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Ya, benar sekali, Rahayu. Di mana pecahan adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Di mana 1/2 yang dimaksud dengan pembilang itu yaitu 1 dan penyebut yaitu 2. Baik anak-anak, kali ini kita akan memperdalam materi pecahan lagi. Kita akan mempelajari mengenai matematika pada buku tema 1 dalam pembelajaran subtema 3 yaitu pecahan senilai. Dan terdapat pada kali ini yaitu semester 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar pada slide PowerPoint, anak-anak dapat menganalisis pembelajaran pecahan senilai dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati video pada slide PowerPoint, anak-anak dapat memecahkan masalah yang berhubungan dengan pecahan senilai dengan benar. Sedangkan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat menyajikan hasil identifikasi dengan percaya diri. Nah, adapun aktivitas pembelajaran yang kita lakukan hari ini yaitu yang pertama, kita akan melakukan pendahuluan materi. Yang kedua, kita akan melakukan diskusi kelompok. Dan yang ketiga, kita akan menyajikan hasil diskusi. Dan yang keempat, kita akan menjawab tes evaluasi agar Ibu dapat mengetahui dalam mana sih kalian mempelajari pecahan senilai ini. Nah, anak-anak, apa kalian mengetahui apa sih itu pecahan senilai? Apabila kalian belum mengetahui, kalian amati ya penjelasan Ibu kali ini. Nah, coba kalian perhatikan gambar di depan. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Bisa yang dibagi-bagi. Ya, benar sekali. Pada gambar 1 ada yang mengetahui? Ya, Novita? Pizza yang dipotong menjadi 3 bagian dan tersisa utuh 1 bagian, pecahannya itu 1/3. Ya, benar sekali. Untuk gambar 2 ada yang mengetahuinya? Ya, Devi, dipersilakan. Pizza yang dipotong menjadi 6 bagian pada gambar kedua dan tersisa utuh 2 bagian, pecahan 2/6. Ya, benar sekali ya, anak-anak. Nah, pizza ini terdapat 1 pizza dan akan setelah dipotong menjadi 3 bagian dapat dituliskan menjadi 1/3. Nah, sedangkan pada gambar kedua terdapat 1 pizza dan dipotong menjadi 6 bagian. Nah, masih tersisa itu 2 bagian. Kita bisa tulis 2/6. Adapun cara menentukan pecahan senilai,
pecahan 1/3 dengan 2/6 bisa disebut dengan pecahan senilai ya anak-anak? Ya, Bu. Nah, agar kalian lebih memahami mengenai materi ini, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Kalian simak video ini dengan baik ya. Ya, Bu. Halo anak-anak Putri semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Kembali lagi bersama Putri dalam mata pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya yaitu mengenai pecahan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai pecahan senilai anak-anak. Materi ini adalah materi matematika di kelas 4. Oke anak-anak, pada video sebelumnya Bu Dede sudah menjelaskan mengenai apa itu bilangan pecahan. Nah, kali ini Bu Dede ingatkan kembali, bilangan pecahan itu adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Jadi itulah yang merupakan bilangan pecahan. Kemudian kita lanjut, kita akan membahas tentang pecahan senilai. Dan sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Oke anak-anak, sebelum Putri menjawab apa itu pecahan senilai, silakan kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Di sini ada dua orang anak, yaitu Dita dan Wahyu. Dita dan Wahyu memiliki sebuah pizza. Kemudian ini adalah pizza Dita dan ini adalah pizza Wahyu. Nah, pizza Dita ini akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, jadi pizza Dita itu dipotong menjadi beberapa bagian anak-anak. Betul sekali, menjadi 2 bagian, yaitu 1 dan 2. Berikutnya, pizza Wahyu akan dipotong menjadi beberapa bagian. Oke, pizza Wahyu sudah dipotong anak-anak, yaitu menjadi berapa bagian? Betul sekali, yaitu menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, pizza yang dimiliki oleh Dita dan Wahyu ini akan dimakan bersama-sama. Dita memakan 1 bagian dari potongan pizza tersebut, sehingga Dita memakan 1/2 bagian dari pizza tersebut. Sedangkan pizza Wahyu dimakan 2 bagian anak-anak. Maka Wahyu memakan 2/4 bagian dari pizzanya. Putri ingatkan kembali, untuk pizza yang dimakan oleh Dita sebanyak 1/2 bagian itu kita dapatkan dari 1 ini berasal dari 1 potongan pizza ini, kemudian 2 itu adalah jumlah keseluruhan bagian pizza yang setelah dipotong. Kemudian untuk bagian pizza yang dimakan oleh Wahyu, nah ada 2, yaitu berasal dari 2 bagian yang dimakan, kemudian 4 itu adalah jumlah keseluruhan pizza setelah dipotong. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ternyata apabila kita bandingkan antara pizza yang dimakan oleh Dita dan juga pizza yang dimakan oleh Wahyu ini memiliki ukuran yang sama anak-anak. Meskipun jumlah pizza yang dimakan oleh Dita itu, jika kita tulis ke dalam bentuk pecahan adalah 1/2, sedangkan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu bila kita tulis ke dalam bentuk pecahan menjadi 2/4. Nah, ini adalah bentuk pecahan yang berbeda anak-anak. Namun jika kita bandingkan potongan pizza yang dimakan oleh Dita dan potongan pizza yang dimakan oleh Wahyu itu memiliki ukuran yang sama. Nah, pecahan 1/2 dan 2/4 ini merupakan pecahan senilai anak-anak. Oke, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan senilai itu merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bilangan yang berbeda anak-anak. Jadi seperti itu. Sampai di sini semoga paham ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan pecahan senilai anak-anak. Jadi di sini ada 2 cara untuk menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai itu dengan cara membagi ataupun mengalihkan pembilangan
sama. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, yang pertama yaitu cara menentukan pecahan senilai dengan membagi pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi Putri dicontohkan di sini ada pecahan 4/8. Oke, jadi kita akan menentukan pecahan senilai dari 4/8 ini dengan cara membagi pembilang dan penyebut menggunakan nilai yang sama. Jadi syaratnya itu adalah membagi bilangan pecahan ini menggunakan bilangan yang sama. Oke, caranya seperti apa? Nah, di sini sudah ada pecahan 4/8. Nah, pecahan 4/8 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi pembilang dan juga penyebut menggunakan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang kita gunakan untuk membagi di sini adalah 4, teman-teman. Apabila pembilang dibagi 4, maka penyebut juga kita bagi menjadi 4. Sehingga pecahan senilainya yaitu 4 dibagi 4 itu adalah 1. Kemudian 8 dibagi 4 adalah betul sekali yaitu 2. Sehingga pecahan senilai dari 4/8 adalah 1/2. Nah, jadi caranya seperti itu. Kemudian untuk lebih memahami, kita coba contoh soal satu lagi, anak-anak. Di sini Putri sudah memiliki pecahan 3/9. Nah, 3/9 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membagi. Nah, kita tulis 3/9. Kita bisa ubah menjadi pecahan senilai dengan cara membaginya, anak-anak. Nah, kita bagi dengan menggunakan angka 3. Apabila pembilang dibagi angka 3, maka penyebutnya kita bagi 3 juga, anak-anak. Oke. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bagi 3 bagi 3 berapa? 1, betul sekali. Kemudian 9 dibagi 3 yaitu tepat, yaitu 3. Sehingga pecahan 3/9 ini senilai dengan pecahan 1/3. Jadi seperti itu, anak-anak. Oke, jadi ini adalah pecahan senilai yang ditentukan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, ini adalah cara yang pertama, anak-anak. Kemudian cara berikutnya yaitu menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan, yaitu mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, bagaimana caranya? Di sini Putri sudah memiliki pecahan 3/4. Nah, pecahan 3/4 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan angka yang sama. Jadi seperti apa caranya? Kalian perhatikan. Di sini sudah ada pecahan 3/4. Nah, kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkan. Mengalihkan berapa? Kita bisa gunakan angka 3 sebagai pengalihnya. Apabila pembilang kita kali 3, maka penyebut juga harus kita kali 3, anak-anak. Sehingga pecahan itu adalah 3 dikali 3 berapa? Betul sekali, yaitu 9/4 dikali 3 berapa? Iya, 12. Nah, sehingga pecahan 3/4 ini senilai dengan pecahan 9/12. Nah, gimana, gampang kan? Nah, kalau kalian sudah sering berlatih, maka lama-lama kalian akan terbiasa. Kemudian Putri memiliki satu contoh soal lagi. Putri sudah memiliki pecahan 2/3. Nah, pecahan 2/3 ini akan kita ubah menjadi pecahan senilai dengan cara mengalihkannya. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis pecahan 2/3. Kemudian kita kalikan pecahan ini, baik itu pembilang dan juga penyebut menggunakan angka yang sama. Nah, misalnya kita gunakan angka 2 sebagai pengalihnya. Kemudian penyebut juga harus kita kali 2. Maka
sama anak-anak. Semoga sampai di sini paham ya. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian sejak Baik anak-anak, video yang tadi telah Ibu terangkan, apakah kalian sudah memahaminya? Baik. Ada yang mengetahui apa sih itu pecahan senilai? Ya, Ibu. Ya, Ibu Sita. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama yang dituliskan dalam bilangan yang berbeda, Ibu. Ya, benar sekali anak-anak. Di mana kita telah mempelajari tentang pecahan senilai. Yaitu pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama tetapi dituliskan dalam bentuk yang berbeda atau bilangan yang berbeda. Nah, adapun cara mencari pecahan senilai itu di mana? Cara untuk mencari pecahan senilai itu yaitu dengan cara membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Baik anak-anak, agar Ibu mengetahui mengenai pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan suatu yang KBD untuk kalian. Kalian silakan membagi 4-3 kelompok ya. Baik, Ibu. Kalian kerjakan dengan baik ya anak-anak. Apakah Bapak satu mengalami kesulitan? Tidak. Bapak 2 mengalami kesulitan? Tidak. Baik anak-anak, apakah kalian masih semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Tidak. Kelihatannya kalian semua lesu ya. Ya, Bu. Hari ini Ibu akan mengajak kalian bermain. Bermain sambil bernyanyi. Kalian ikuti video yang akan Ibu tampilkan ya. Kalian berdiri terlebih dahulu. Kalian ikuti video ini ya anak-anak, agar kalian lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi.
saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Pertanyaannya, simpulkan beberapa bagian martabak yang diterima tiap anak jika ada satu martabak yang dibagikan kepada 4 anak tersebut. Nah, di sini kan ada satu martabak, kita bagi menjadi 4. Satu pisah, di mana satu pisah ini dibagi menjadi 4. Kita bisa tuliskan 1/4. Nah, pertanyaan yang kedua, jika ada 8 anak, berapa martabak yang dibagikan supaya menghasilkan bagian yang sama dengan 4 anak tersebut? Namanya seperti ini ya teman-teman. Jadi, yaitu 4/8. Jadi 1/4 itu senilai dengan 4/8. Bisa disebut sebagai pecahan senilai. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Diskusikanlah dengan kelompokmu mengenai gambar di atas yang menunjukkan pecahan senilai. Yang pertama, gambar A dan B, di mana pada gambar tersebut pecahan senilai yaitu 1/2 senilai dengan 2/4. Nah, yang kedua, gambar C dan E, di mana pada gambar tersebut termasuk pecahan senilai yaitu 1/3 dengan 3/6. Baik, beri tepuk tangan untuk Iwasita. Nah, Nana, dari presentasi kelompok kalian tadi, apakah ada yang kalian ingin tanyakan? Iya. Semua jawabannya sama ya? Sama. Baik anak-anak, dari pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, apa yang kalian ketahui mengenai pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang pecahan senilai, Bu. Ya, benar sekali. Ada yang tahu lagi? Kita belajar mengenai cara mencari pecahan senilai. Ya, benar sekali anak-anak. Kali ini kita sudah belajar mengenai cara mencari pecahan senilai dan kita sudah mempelajari mengenai pecahan. Nah, agar Ibu lebih mengetahui sampai mana sih kalian memahami materi ini, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Kalian kerjakan soal ini ya, jangan ada yang menyontek. Ini soal untuk individu. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasinya? Sudah. Baik, silakan kumpulkan ya anak-anak. Baik anak-anak, kalian kan sudah mengerjakan mengenai soal evaluasinya. Nanti Ibu akan periksa di rumah. Apabila ada nilai yang kurang dari KKM, Ibu akan memberikan kalian remedial. Sedangkan apabila ada yang nilainya mencapai KKM, Ibu akan mengadakan pengayaan untuk kalian. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya, bagus sekali ya. Kalian harus tetap senang mengikuti pembelajaran.
hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi. Kalian berdiri terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu daerah Bali agar kalian lebih mengenang lagu-lagu yang terdapat di daerah Bali kita dan budaya-budaya yang terdapat di daerah Bali kita ya. Baik, Ibu. Kalian ikuti lirik yang di depan ya agar serempak. Satu anom kami mailen-ilen, satu anom kami mailen-ilen, dong pirengan min sulinge di jaber, dong